Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara kita buka Kolose 1. Kolose 1 ayat 15. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena keseluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah misi perdamaian. Misi perdamaian. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak jeli membaca ayat ini, maka saudara sangat sulit untuk mengerti siapakah Kristus dan siapakah Elohim. Puji Tuhan, kemarin Pastor Teaching saya sudah menjelaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu itu dari Dia, itu dari Elohim, dan oleh Dia dan untuk Dia, itu adalah Elohim. Kristus datang ke dunia untuk memperdamaikan segala sesuatu dengan Elohim, bukan dengan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan Indonesia ini kita harus tepat, ya, karena kita kadang tidak bisa membedakan yang mana Elohim, mana yang Kristus. Ya, hanya ditulis dia. Kalau saudara tidak mengerti kebenaran ini, maka saudara bisa salah persepsi mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, misi perdamaian Allah itu hanya melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara harus mengerti ini. Khususnya keluarga Bapak Ibu Saudara, saya masih melihat keluarga-keluarga Kristen. Ya, maaf saudara, kelihatannya percaya, kelihatannya ibadah, kelihatannya melayani, kelihatannya cinta Tuhan. Di rumahnya ada salib, tetapi anaknya diberikan kepada orang yang berkeyakinan lain. Mereka menikah dengan cara-cara keyakinan lain. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengerti bahwa hanya Kristuslah yang paling utama. Karena di luar Kristus tidak ada jalan perdamaian. Bapak Ibu Saudara, langit dan bumi akan didamaikan
dunia dan surga didamaikan melalui Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus disalibkan berdiri antara surga dan bumi. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang ditetapkan. Karena dialah gambar Allah. Artinya Tuhan Yesus inilah yang mewakili Allah pencipta langit dan bumi. Dan dia datang untuk memperdamaikan semuanya dengan Bapanya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu. Pemerintahan, kekuasaan dan semuanya, baik di bumi maupun di surga. Di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, pintunya hanya Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, semua orang mungkin menolak Kristus, termasuk Israel yang sedang berperang hari ini. Bahkan saya melihat beberapa orang Yahudi meludahi rumah orang Kristen. Mereka menganggap najis. Bapak Ibu Saudara, mereka boleh menghina kita, mereka boleh membenci kita, mereka boleh menista, membunuh, bahkan menganiaya kita. Tetapi kita tidak boleh membalas, kita tidak boleh melawan. Artinya saudara, membalas jahat dengan jahat, doakan, toh akhirnya mereka pasti bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena pintu kerajaan surga itu Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain menuju kerajaan surga kecuali hanya melalui Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, para imam-imam yang bersama saya sadar, jangan sampai terjadi saudara tidak mengerti bahwa pintu segala sesuatu adalah Kristus. Pintu keselamatan, pintu kedamaian, pintu pemulihan, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu mujizat, pintu kekekalan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Jangan pernah serahkan keturunanmu menikah dengan orang yang tidak mengagungkan Yesus Kristus. Tidak semua yang melambangkan Kristen itu benar. Tidak semua yang tercatat sebagai agama Kristen itu benar. Hati-hati. Tidak semua yang memakai salib Kristus itu benar. Saudara, hanya pengikut Kristus sejatilah. Itulah orang-orang yang boleh ada di dalam keluarga kita. Di luar Kristus jangan boleh Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Karena pintunya hanya satu. Itulah keutamaan Kristus. Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Oleh karena itu Rasul Paulus berpesan bagi umat Kristen yang hidup pada zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara harus bertekun dalam iman. Tidak ada Allah lain selain Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Tidak ada ajaran lain yang benar selain ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau mengenal Allah yang benar sebagaimana kemarin di Pastor Teaching saya sudah ajarkan. Allah yang benar adalah Allah dari Alfa sampai Omega, awal sampai akhir. Allah yang benar adalah Allah yang memiliki rancangan keselamatan, dan Allah yang benar adalah Allah yang memiliki misi keselamatan dengan mengorbankan Mesias putranya yang mati dan bangkit, lahir mati bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan tertipu dengan orang yang berkata keyakinan kami juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memiliki Yesus yang lain, Yesus yang tidak mati dan bangkit. Satu keyakinan dikatakan benar menurut kitab suci. Apapun saudara keyakinannya,
Saudara dengar, jika keyakinan itu memiliki yang namanya sakramen permandian dan sakramen perjamuan kudus. Jika sebuah keyakinan tidak memiliki perjamuan kudus dan permandian, baptisan, maka Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa itu bukan datang dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Allah Elohim Bapa dari Yesus Kristus, adalah Allah yang punya rancangan kekal melalui putranya, anaknya yang tunggal. Dan setiap orang harus percaya kepadanya. Dan mereka harus beriman kepada putranya Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, mereka akan sampai pada langit baru, bumi baru, kerajaan Kristus. Mereka akan memerintah bersama-sama sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, ada tabut perjanjian, ada 2 loh batu, ada buli-buli, ada roti, ada tongkat Harun. Ini semua menyatakan Allah yang benar, Allah yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, teguhlah dalam iman. Iman di dalam Kristus teguh Bapak Ibu Saudara. Jangan mau digeser sedikit pun oleh harta, oleh apapun. Jangan mau digeser. Hati-hatilah Bapak Ibu Saudara, tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini jadikan Kristus sebagai yang utama dalam hidupmu. Karena di dalam Kristuslah segala sesuatu didamaikan dengan Bapaknya. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu melalui Kristus diciptakan segala sesuatu. Artinya saudara dengar, segala sesuatu yang baru ini akan terjadi hanya dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, sejak Adam berdosa, kematian roh terjadi atas seluruh umat manusia. Meskipun kelihatan manusia itu hidup, tetapi sesungguhnya dia mati. Oleh karena itu, untuk memasuki Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, maka dibutuhkan manusia yang baru. Oleh karena itu, penciptaan manusia yang baru hanya dikerjakan melalui Yesus Kristus. Sebab penciptaan yang awal melalui Adam dan Hawa secara keturunan. Bapak Ibu Saudara, keturunan ini penting. Kalau Adam dan Hawa tidak berdosa melahirkan keturunan sampai sekarang, maka Bapak Ibu Saudara, oleh Adam manusia pertama itulah tercipta segala sesuatu. Tetapi Adam yang pertama gagal Bapak Ibu Saudara. Oleh karena satu orang semua mati, semua berdosa. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu Saudara, jika Adam tidak berdosa, maka Adam menjadi yang awal. Tetapi sekarang, siapakah yang awal? Yesus Kristus. Karena dialah permulaan dari segala sesuatu yang diciptakan. Katakan amin. Ini berbicara penciptaan baru. Yesus Kristus menjadi yang awal. Itu bukan berarti kemudian Bapa Elohim itu bukan yang awal. Bukan. Tetapi Allah Bapa harus menciptakan manusia baru. Untuk menempati bumi baru, langit baru. Karena bumi yang pertama, langit pertama ini akan hancur lebur. Karena dosa. Dan Allah mempersiapkan kepada kita bumi yang baru, langit yang baru.
zaman yang baru, kerajaan yang baru, maka hanya ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru ini hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, teguhkan keluargamu, teguhkan hidupmu masing-masing. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Memang saudara percaya Tuhan Yesus, tapi engkau tidak menjadikan Tuhan Yesus yang utama. Ada banyak saudara orang Kristen, mereka masih kedukun, mereka masih percaya hari-hari baik, masih percaya bulan-bulan, masih percaya ramalan-ramalan nasib. Bapak ibu saudara, inilah orang Kristen yang tidak akan mendapatkan tempat bersama Tuhan Yesus. Inilah orang-orang Kristen yang tidak akan masuk kerajaan surga. Walaupun dia Kristen, tetapi dia tidak menjadikan Kristus yang utama. Bapak ibu saudara, berhati-hatilah, khususnya para imam-imam. Saudara harus berjuang mati-matian. Saudara punya otoritas wibawa ilahi. Jangan biarkan keluargamu hancur. Bagi Bapak Ibu saya yang punya kesempatan hari ini untuk menasihati anakmu, nasihatilah selagi ada waktu. Sebelum semuanya terlambat dan engkau akan menyesal sebab engkau akan melihat anakmu di neraka. Saudara, surga dan neraka itu terbuka. Dari surga kita bisa melihat orang-orang yang masuk neraka. Jangan biarkan anakmu masuk. Jika engkau sudah mengetahui, tetapi engkau diam saja, engkau tidak bertindak apapun, maka saudara, engkau harus bertobat. Berbeda dengan saudara dalam situasi keadaan saudara dulu orang yang bukan percaya, kemudian saudara sekarang menjadi percaya dan anak-anak saudara masih beragama lain, itu satu proses. Tapi nasihatilah, jika kamu memiliki kewibawaan sebagai orang tua, karena orang tua itu memiliki wibawa ilahi. Bahkan orang dunia saja berkata surga di telapak kaki ibu. Bapak ibu saudara, mari kita semakin teguh. Kuatkan, kokohkan keyakinanmu dalam bentuk ibadah. Kalau engkau menjadikan Kristus yang utama, maka engkau akan melayani Dia. Engkau akan menjadi pendamai. Misi perdamaian harus ada. Karena hanya Kristus, tidak ada yang lain. Jangan pernah mau kalau anak saudara minta nikah dengan orang lain, Anda restui, tidak direstui. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau perlu jangan datang ke pernikahan. Katakan tidak ada restu dari orang tua. Bapak Ibu Saudara, siapa yang berani berdiri kokoh, Anda tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Karena Bapa sudah mengorbankan putranya. Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Sekali lagi, jangan lemah, jangan loyo. Selagi ada waktu, jangan diam, karena engkau tahu kebenaran. Minta hikmat Tuhan, supaya Kristus menjadi yang utama dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Sehingga semua boleh menyembah kepada Bapa dari Yesus Kristus, Allah Bapa yang hidup, yang berkuasa sampai hari ini. God bless you all. Uripa Shandaramasi. Kami bersyukur ya Bapa. Pagi hari ini kami mengerti keutamaan Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada pendamaian di luar Kristus.
Karena di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu yang baru. Di dalam Kristus diciptakan manusia baru. Hanya orang-orang yang dalam Kristuslah yang akan menempati bumi baru, langit baru. Ya Bapa, mari beri keberanian kepada orang tua Kristen, keluarga Kristen, supaya mereka menjadikan Kristus yang utama. Tidak ada nama lain, tidak ada keyakinan lain dalam keluarga kami. Sampai mati kami pertahankan apapun yang terjadi, sebab kami tahu hanya Tuhan Yesuslah yang utama dan terutama. Tidak ada keyakinan apapun. Apa yang kami yakini ini, Bapa, tidak akan pernah direbut siapapun. Bahkan aliran-aliran Kristen, denominasi Kristen yang mana yang tidak sesuai dengan firman, tidak pernah kami ikuti. Orang-orang Kristen yang tidak menjadikan Kristus yang utama, agama Kristen, denominasi Kristen yang tidak menjadikan Kristus yang utama, kami tidak akan pernah membiarkan keturunan kami direbut. Sampai mati kami pertahankan Bapa, bahwa keluarga kami hidup benar, kudus, tak bercacat. Biarlah kalaupun kami harus menderita, kami harus mengalami hancur keluarga kami karena pertentangan hebat, biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu, karena Engkau yang menghendaki kebenaran, bukan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang masuk kerajaan surga, hanya kebenaran dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya Bapa, hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas 24 pintu gerbang surga sepanjang hari sampai nanti malam bahkan dini hari. Bapa, urapi mereka. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama saya katakan amin. God bless you all.